Prof Suci, kalau hitung-hitungan ekonomisnya nih bro, kalau orang kayak saya ini kan pengeluaran terbesar di rumah tangga memang untuk makan ya, untuk pangan itu. Kalau di Budik Samber ini hitung-hitungan ekonomisnya masuk nggak sih cara ekonomis? Sangat masuk karena Halo sobat teman semua, kita ketemu lagi di podcast UNES ya. Pada hari ini kita ketemu di segmen Kata Pakar. Seperti segmen Kata Pakar sebelumnya, di segmen ini kita akan bicara tentang persoalan aktual yang sedang hangat dan dibincangkan masyarakat untuk dikomentari oleh para pakar yang ada di Universitas Negeri Semarang. Para dokter, para profesor yang ahli di bidang mereka masing-masing. Nah, hari ini kita akan bicara tentang Budik Samber dan kemandirian pangan di keluarga. Sudah hadir di studio podcast UNES, Prof. Suci Hatiningsih Dian Waskita Priyanti. Kali ini benar nggak, Prof? masih salah. Masih salah. Panjang nama Yang betul saya. apa, Prof? Yang betul. Suci Hatiningsih Dian Wisika Prajanti. Oke, itu dia namanya. Nanti saya searching dulu di Google ya. Boleh. Dan Mas Fauzul ya. Ya. Mas Fauzul ini asistennya Prof. Suci Ya, yang terlibat aktif dalam kampanye budidaya ikan dan sayur dalam ember ya, untuk menunjang kemandirian pangan di tingkat keluarga. Ya, Betul Prof ya? Betul. Dan baru-baru ini Prof Suci dan Mas Fauzul baru saja melaksanakan kegiatan pengabdian kayaknya tentang itu ya. Ya, kami bersama tim inovasi dan komersialisasi di UNES mengadakan pengabdian di Kopeng di Desa Getasan. Kami sudah memberikan bantuan, tapi karena ini baru pandemi sehingga terbatas, kami memberikan bantuan 10 ember untuk masyarakat di Kopeng sebagai contoh. Paling tidak sebagai sarana latihan dulu ya. Latihan dulu. Sudah sejauh apa Mas Fauzul kegiatan pengabdian kemarin? Sudah sampai panen kah ikan dan sayurnya kemarin? Ya, kebetulan kalau untuk informasi dari yang masyarakat yang kita berikan pengabdian kemarin sampai saat ini sudah hampir panen. Karena kan untuk ikan yang kita kasih itu ukurannya kebetulan kecil-kecil, jadi membutuhkan waktu agak lama kalau untuk bibitnya yang kecil. Jadi sampai saat ini belum panen tapi sudah hampir panen. Karena sudah berjalan 1,5 bulan. Ya. Oke, baik. Lagi, Sobat UNES semua, kita cari tahu, kita ulik dari Prof. Suci dan Mas Fauzul ini gimana sih cara pengembangan Budik Samber dan kita bisa praktikkan untuk menunjang kemandirian pangan di tingkat keluarga. Prof. Suci, saya pengen tanya dulu, Budik Samber ini kayaknya kan mulai ngehits ya, sejak ada pandemi ya, awal 2020 ini. Tapi sebenarnya secara konsep sebagai sebuah gagasan, Budik Samber dan kemandirian pangan ini sudah muncul lama atau baru-baru sebenarnya, Bro? Sebenarnya sudah muncul lama karena ini adalah sangat praktis ya. Jadi kita bisa memelihara ikan dan menanam sayur dalam sebuah ember. Tapi begitu ada pandemi, orang-orang takut keluar untuk bertemu dengan orang lain, kita bisa mempraktekkan dengan praktis di rumah masing-masing, sehingga ini di saat pandemi sangat bermanfaat saya kira. Mulai ngehits booming itu sejak awal pandemi itu. Sejak awal pandemi. Ya. Mas Fauzul, kalau secara teknis ini sulit nggak sih mengembangkan ikan dan sayur dalam ember ini sebenarnya? Oh iya, kalau untuk secara teknik tidak ada kesulitan Mas untuk implementasi Budik Samber ini. Selain membutuhkan biaya yang murah, itu juga implementasi serta perawatan hariannya itu sangat mudah. Jadi rumah tangga baik skala menengah ke bawah atau menengah ke atas semua bisa mengimplementasikan Budik Samber ini sebetulnya. Prof. Suci, kalau hitung-hitungan ekonomisnya nih Bro, kalau orang kayak saya ini kan pengeluaran terbesar di rumah tangga memang untuk makan ya, untuk pangan itu. Kalau di Budik Samber ini hitung-hitungan ekonomisnya masuk nggak sih cara ekonomis? Sangat masuk karena selain jadi murah, jadi kita bisa memelihara lele sekitar 60-70 ekor dalam satu ember, ukurannya 80 liter. Dan di situ juga ada tanaman, bisa kangkung, bisa sawi, tanaman yang mudah tumbuh, itu sekitar 13 cup. Jadi kami kemarin menggunakan cup-cup kayak cup-cup aqua itu, sehingga sangat murah dan bisa membuat efisien untuk mengeluarkan kebutuhan pangan. Karena saat ini kebetulan di petani itu persoalannya adalah
panjangnya mata rantai komoditas pertanian itu, sehingga antara produsen dan konsumen kadang terpaut jauh. Jadi antara petani dan konsumen terpaut jauh. Nah, ini bisa mengurangi biaya biaya yang terlalu panjang tadi, bisa menekan konsumsi lebih murah. Karena begitu. produsen sekaligus konsumen Iya, ya, nggak ada betul. biaya distribusi Iya. gitu ya. Prof, kalau hitung-hitungan Prof, idealnya nih biaya untuk pangan sebuah rumah tangga itu berapa persen sih dari penghasilan umum? Kalau untuk rata-rata orang Indonesia deh, Prof. Ya, kalau kira-kira tergantung dari Besar penghasilannya. besar penghasilan mereka. Karena semakin Tapi besar semakin banyak juga ya. ya, semakin besar kadang kita kemudian kebutuhannya juga semakin besar. Tapi saya kira dengan adanya terobosan seperti Budik Samber ini bisa mengurangi biaya pengeluaran, dan akhirnya mungkin lebih kecil persentasenya. Misalnya tadinya untuk pangan 50%, bisa 40, 30% begitu. Bisa dialokasikan untuk yang lain gitu ya. Iya, betul. Mas Fauzul, ini gimana cara ngitungnya? Kalau saya sebuah keluarga kecil nih, misalnya di rumah ada 2 anak misalnya, berempat di rumah, atau satu keluarga 5 orang deh. Kira-kira volume yang diperlukan supaya kebutuhan ikan, lauk, sayurnya itu terpenuhi, kira-kira berapa volumenya? Iya. Cara ngitungnya gimana tuh? Jadi gini Mas, untuk Budi Samber sendiri itu tuh memang sebetulnya adalah alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan menghemat biaya konsumsi ya, seperti yang dikatakan Prof. Suci tadi. Karena untuk implementasi Budi Samber ini, selain kita dapat menghemat biaya konsumsi, itu sebetulnya juga bisa digunakan untuk skala komersil, Mas. Jadi kalau kita hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, itu terserah untuk rumah tangga itu sendiri mau mengimplementasikan berapa ember. Dan sebetulnya kalau untuk embernya sendiri itu juga ukurannya terserah. Cuma yang untuk digunakan standarnya memang ukuran 80 liter seperti yang dikatakan Prof. Suci tadi. Karena apa? Karena dengan kapasitas ember 80 liter itu, bibit lelenya akan semakin banyak dibudidayakan. Karena untuk budidaya lele itu sendiri, kalau dalam ember itu idealnya adalah 1 ekor lele itu 1 liter. Jadi kalau untuk 80 liter itu sebetulnya bisa dimasukin 80 ekor lele. Tapi kan 80 liter itu ember penuh. Jadi untuk kisaran 50-60 barangkali. Iya, 50 sampai 60, dan itu pun nanti kematiannya sekitar 10%, Mas. Jadi kalau seumpama kita budidaya 60 ekor, nanti ya sekitar 6 itu akan mati, 10 ekor rata-rata. Jadi kalau untuk berapa idealnya, kalau untuk rumah tangga supaya konsumsi kebutuhan pangannya tercukupi, itu sebetulnya 1 ember, 2 ember itu cukup. Karena itu kan untuk panennya itu bisa bertahap, tidak harus secara langsung gitu. Jadi seumpama hari ini mau goreng lele, besoknya mau masak sayur dari kangkung, nah itu terserah rumah tangganya itu sendiri. Kalau lebih banyak lebih bagus kali ya. Kan bisa dijual. Iya, itu untuk skala dikasih ke komersil. tetangga bagus juga kan. Iya. Oke, malah ketahanan pangan antar rumah tangga. Antar rumah tangga itu udah ketahanan tingkat RT RW Iya. nanti tuh. Bukan rumah Malah tangga. skalanya lebih besar, Mas. Kalau menurut Prof. Suci, kemarin ramai ini akan jadi gaya hidup baru atau yang cepat hilang, atau kira-kira akan bertahan lama nih di masyarakat Indonesia? Kalau menurut saya ini alternatif, jadi tergantung masyarakatnya. Seperti kami kemarin di Kopeng, kebetulan masyarakatnya antusias, sehingga sampai saat ini pun mereka juga malah ingin secara komersil, karena memang di Kopeng sudah banyak sayuran, tapi untuk ikannya, untuk lauknya masih kurang, sehingga ini tergantung dari masyarakatnya. Saya kira gitu. Oke. Baik, Prof. Kalau di Kopeng kan memang kulturnya memang daerah pertanian kan ya, Prof? Ya, ya. Nah, gimana kalau saya nih misalnya yang kulturnya perkotaan, kira-kira ada kesulitan tertentu nggak untuk Budik Samber di perkotaan kira-kira? Sangat tidak. Jadi karena memang sangat mudah untuk pemeliharaannya, jadi ini juga bisa untuk terobosan bagi masyarakat kota, urban farming, untuk membudidayakan ikan dan sayur dalam ember. Saya kira ini malah alternatif yang sangat menarik bagi teman-teman di perkotaan, supaya kita bisa makan sayur sehat dan juga menggunakan lauk, begitu, Mas Rahmat. Jangan-jangan kalau bagi orang kota ini sekaligus hiburan kali ya, Bro? Ya, saya kira iya. Apalagi sekarang sudah merebak banyak lagi di Jawa Tengah, ini tertinggi ya, Mas Rahmat ya, sehingga kita untuk keluar rumah itu jadi agak hati-hati lagi, sehingga ini menjadi hiburan sekaligus untuk
memberdayakan keluarga. Ya. Mas Fazul, kalau Iya. menurut pengalaman tim ini, kira-kira berapa waktu sih yang harus disediakan oleh pemilik ya Budik Samber ini supaya jangan-jangan nanti semangat bikin aja tapi terbengkalai karena nggak cover ngopain ini, gimana nih? Iya Mas, jadi untuk idealnya, jadi sebetulnya sebelum kami itu melakukan pengabdian, itu kami membuat contoh dulu. Jadi kami membuat tutorial istilahnya. Iya. Kami membuat videonya, tutorialnya. Jadi sebelum masyarakat itu kita berikan ember dan benih lele, itu kita berikan tutorialnya, videonya. Jadi terlebih dahulu kita memberikan contoh yang real, yang nyata, supaya masyarakat itu percaya. Untuk awalnya sendiri sih, kita untuk sayurnya sendiri, kalau kita menanam sayurnya itu adalah kangkung, sebetulnya ada dua pilihan Mas untuk kangkung itu. Kita menggunakan benih dari biji, kita menggunakan benih dari batangnya. Kalau kita menggunakan benih dari biji, itu kita masa panen pertamanya lebih lama. Karena kan kita butuh untuk biji menjadi kecambah dan tumbuh tinggi. Tapi kalau kita benih kangkung itu langsung dari batangnya, itu 14 hari kita bisa langsung panen kangkung. Dari batang itu yang si daunnya sudah diambil terus Ya, itu bisa dipotong betul, ditanam limbah. ya? Oh, Limbah ya? dari, iya, kalau kita beli kangkung, itu kan biasanya yang batang yang paling keras itu kan tidak dimasak ya Mas. Nah, itu bisa ditanamkan di Budi Damper ini. Itu untuk kangkungnya itu 14 hari bisa panen, setiap 14 hari sekali. Kemudian kalau lelenya itu 2 bulan kita sudah bisa panen. 2 bulan kita panen 1 kilo bisa isi 10 ekor. Tapi dengan syarat bibitnya itu kita belinya mulai ukuran 7 sampai 9 cm. Kalau kita bibitnya belinya 5 cm, itu biasanya 2 bulan setengah panennya. Nah, seperti itu. Oke. Prof, kalau ini kalau kita bicara soal ekonomis, walaupun ini untuk hobi, tapi kan tetap ngitung juga uang yang keluar nih, Bro. BEP-nya berapa lama dan gimana cara menghitungnya, persiapan uang dan sebagainya tuh, Bro? Saya kira kalau untuk BEP-nya ini memang kita harus mengukur secara ekonomi. Jadi kadang-kadang semakin banyak embernya itu mestinya semakin cepat untuk mendapatkan keuntungan karena panennya banyak, modalnya banyak. Mungkin sekitar 10 ember ya kita sudah bisa komersil ya. 10 Jadi ember sudah komersil. sudah mencapai BEP yang lumayan lah. Jadi 10 ember itu bisa jadi dikomersialkan karena memang panennya lebih banyak, terus ikannya lebih cepat besarnya juga. Oke, gitu. lebih panennya juga volumenya lebih besar Ya. itu, Prof. Kalau yang dipraktikkan di Kopeng itu, Mas Usul, kan 10 ember ya? Ya, 10 ember. Kira-kira berapa biaya yang diperlukan nih? Kalau saya habis ini mau praktek langsung nih kayaknya. Ya. Jadi nanti kalau untuk akumulasi keseluruhan biayanya itu sebetulnya tergantung dari ukuran ember dan bibitnya Mas. Jadi Oke. saya bicaranya untuk 1 ember saja. Oke, kalau embernya itu yang kayak Mas Usul bilang deh, Oke. ukuran 80 liter ya? Ya, 80 liter. Ember 80 liter itu kalau kita beli itu biayanya antara 60 sampai 70 ribu. 80 liter. Kemudian untuk bibit lelenya itu 1 ekor kalau ukuran 3 cm, 5 cm itu ukuran harganya Rp300. Jadi kalau untuk 1 ember itu untuk diimplementasikan itu ya sekitar 65.000 atau 70.000 ditambah kalau untuk bibit lelenya itu 20.000 berarti 80.000. Kemudian kita beli untuk cupnya. Kalau cup sebetulnya kita tidak perlu beli karena bisa menggunakan limbah botol aqua gelas. Kemudian mungkin untuk kangkungnya, bibit kangkung itu kalau kita beli bibit dari benih itu lumayan mahal karena kan biasanya benihnya kita belinya kan dalam 1 pak gitu ya Mas kalau benih. Nah mending kangkungnya itu kita bibitnya nggak usah beli tapi kita menggunakan sisa dari yang dimasak itu. Jadi ya 100.000 sudah bisa untuk 1 ember. Oke. Juta Kalau implementasi. 10 ember ya kita tinggal kalikan Ya. gitu. 1 juta. Tapi kalau bisa panen 10 ember seperti yang dikatakan Prof Susi tadi kita mendapatkan tambahan pendapatan. Jadi tidak hanya dari skala konsumsi tapi juga skala komersil. Oke. Iya. Baik, Mas Fasul, terima kasih. Prof Susi, kalau ini misalnya jadi hobi banyak orang nih, Ya. terus semua rumah tangga itu justru mandiri menghasilkan lauk dan sayur sendiri, apa nggak buruk buat petani-petani kita, Bro? Akibat jangka panjangnya gitu. Ada nggak konsep yang begitu? Saya kira tidak, Mas, ya? karena saat ini pandemi juga, petani-petani kita juga sekarang juga lagi merasakan kekurangan gitu ya, Mas. Semua harga-harga komoditasnya juga turun, tapi tidak semua karena pertanian adalah kebanyakan untuk pangan itu dibutuhkan manusia. Tapi saya kira kalau alternatif ini malah justru tidak akan merugikan petani, Tidak ya. karena juga
yang butuh banyak, tidak apalagi kalau sudah skala komersial, jadi bisa dijual, bisa untuk di restoran, bisa untuk di hotel, bisa untuk dikelola yang lain. Saya kira sangat tidak mengganggu. Oke, karena pangan ini kebutuhan sepanjang hidup ya, Iya, Prof. Jadi harus supply-nya jalan terus ya. betul. Ya. Oke. Prof, kalau dari jurusan apa jurusannya Prof Suci ini ada upaya nggak untuk mengkampanyekan terus nih supaya masyarakat mandiri memenuhi kebutuhan pangannya? Ya. Gimana Prof selama ini kampanye? Iya, karena jurusan saya jurusan ekonomi pembangunan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang ingin memecahkan masalah-masalah di negara yang sedang berkembang dan bagaimana solusinya, termasuk salah satunya cabang ilmu ekonomi itu adalah di dalam ekonomi pertanian, ekonomi pembangunan itu adalah masalah pertanian, sehingga ada ekonomi pertanian. Kebetulan saya juga mengampu ekonomi pertanian, agribisnis. Jadi selain juga salah satu yang kami kami ini kan Kampanyekan gitu? ya Sampaikan. kami abdikan Budik Samber ini, kami masih mengkampanyekan masalah-masalah untuk bagaimana upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan ataupun Karena kemandirian pangan. ketahanan pangan ini kan juga isu nasional juga ya, Iya, Prof. Baik betul. Pak Jokowi maupun Pak Ganjar itu berulang kali bilang kemandirian dan kedaulatan pangan gitu ya. Betul. Dan kalau kita bisa berkontribusi di tingkat rumah tangga itu di tingkat nasional bisa berdampak besar juga ya, Prof. Saya kira ya sangat berdampak, karena kalau di desa itu orang-orang desa itu tidak seperti di kota ya, mereka tidak mengalami krisis, tidak mengalami inflasi, karena beberapa alternatif kebutuhan pangan bisa tercukupi di sekitaran daerahnya. Mau nyembelih ayam tinggal ngambil, mau ambil ikan tinggal ngambil di sekitaran Di kolam sendiri ya. nah pekarangan itu kalau itu bisa dilakukan di perkotaan, saya kira juga sangat membantu untuk perekonomian ketahanan pangan rumah tangga, Mas Ahmad. Oke, dan kalau kontribusi kita ke perekonomian nasional juga Ya, positif berarti ya. ya sangat positif Oke. ya. Baik Mas Fazul, buat teman-teman sobat UNES semua nih yang kira-kira habis ini mau praktek, tips yang perlu dicoba dan hal-hal yang perlu diperhatikan nih. Oh iya. Untuk sahabat podcast UNES, jadi kita sebagai generasi muda ya, generasi penerus bangsa itu harus ikut andil dalam upaya untuk menciptakan ketahanan pangan. Jadi kita itu sebagai generasi muda memang harus berinisiatif ya, berinisiatif serta memberikan inovasi untuk rumah tangga itu supaya salah satu program pemerintah ketahanan pangan itu bisa terwujud. Jadi kalau untuk bagaimana implementasinya supaya berhasil itu untuk Budi Damber itu, saya kira untuk semua orang itu bisa dengan mudah untuk mengimplementasikan Budik Samber ini ya, karena tidak memerlukan ilmu khusus dan tidak memerlukan peralatan atau biaya yang mahal. Jadi intinya yang penting kita niat, kemudian kita nikmati. Karena kan di masa pandemi ini Mas, kita sering dihadapkan dengan berbagai upaya rumah tangga untuk mencari hiburan, baik itu untuk menanam tanaman ataupun untuk memelihara ikan. Nah, ini salah satu alternatif saya kira untuk menciptakan hiburan supaya tidak gabut, istilahnya kalau anak muda sekarang itu. Jadi supaya berhasil ya kita nikmati saja sambil hiburan itu, nanti tidak terasa tiba-tiba panen. Oke. Nah, itu kan kita selain bisa mendapatkan kebutuhan pangan alternatif, itu kalau kita bisa pintar hitung-hitungan ekonomi, bisa kita mencari pasar, kemudian kita bisa jual, dapat pendapatan tambahan. Iya, lumayan ya. Iya. Jualan Ada sayur. video praktisnya juga Iya, ya. Kita jadi sudah buat di dari awal pembuatan bahan-bahan sampai panen itu ada Ada Kita di bisa akses YouTube. di mana Prof di video tutorialnya itu? YouTube-nya YouTube-nya Pusat Inovasi dan Komersialisasi. ya. Oke, jadi Sobat UNES kalau mau praktik langsung aja ke YouTube Pusat Inovasi dan Komersialisasi UNES. Di situ lengkap dari awal sampai akhir dong mestinya. Iya. Ya. Oke, jangan-jangan nanti pemasarannya juga udah diajarkan di situ tuh. Oh, kalau pemasarannya belum, Oh, itu karena segmen sendiri nanti. iya, ya? itu ada Oke. segmen sendiri nanti. Oke, jadi buat mahasiswa atau alumni yang lagi gabut nonton drama Korea bosen, bisa deh Budik Samber di kos-kosan masing-masing ya. Siapa tahu bisa bukan di kos-kosan, sekarang di rumah ya. Bisa Iya. bantu orang tua tuh, bisa buat masak dikonsumsi sendiri.
Baik, Prof. Suci, terima Terima kasih. Mas kasih. Fauzul, Iya, terima terima kasih. kasih. Banyak ilmu yang sudah dibagikan ke Sobat UNES semua melalui podcast ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang ya. Mudah-mudahan di masa panennya nanti saya dikabari juga ya. Iya, siap. Baik, terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Kita ketemu lagi di segmen Kata Pakar lain. Jangan lupa untuk dengerin Kata Pakar dan edisi-edisi lain di Spotify dan YouTube ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari para pakar di Universitas Negeri Semarang. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Bye-bye. Baik, terima kasih.